Halo pemirsa, sebagai referensi Anda dalam mempersiapkan perjalanan arus balik Lebaran, kami akan rangkai dan juga rangkum informasi terkini seputar pelaksanaan mudik yang tahun ini menjadi mudik pertama kita usai PPKM resmi dicabut. Liputan kami bisa menjadi referensi Anda untuk mengetahui perkembangan terkini di lapangan sehingga persiapan arus balik Anda bisa menjadi lebih maksimal. Inilah Monitor Mudik Semangat Silaturahmi bersama saya Febrian Ahmad. Mari kita jaga semangat silaturahmi di tahun ini. Pemirsa, 7 hari pasca Lebaran, jumlah penumpang yang tiba maupun yang berangkat dari stasiun di wilayah Daop 8 Surabaya masih menunjukkan tren yang tinggi. Kondisi berbeda justru terjadi di Simpang Jomin, Karawang, Jawa Barat, di mana lalu lintas informasinya terpantau landai. Dan pantauan selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Fatma Ayu di Stasiun Kereta Api Gubeng dan Jose Nicole di Simpang Jomin, Karawang. Kita akan ke Stasiun Gubeng, Surabaya terlebih dahulu. Fatma, seperti apa peningkatan dari penumpang di sana dan kapan kira-kira arus balik akan terjadi di sana? Ya, saat ini 29 April 2023 terpantau dari tadi subuh hingga hari ini memang terjadi kepadatan walaupun tidak signifikan, dan biasanya kepadatan ini terjadi hingga sore hari nanti bahkan sampai malam karena banyak para penumpang yang tiba maupun berangkat dari Stasiun Gubeng Surabaya. Jika diperkirakan oleh Humas PT KAI Daop 8 Surabaya Lukman Arif mengatakan bahwa untuk arus balik Lebaran puncaknya diperkirakan mulai hari ini tanggal 29 April hingga tanggal 1 Mei mendatang atau hari Senin mendatang, dan diperkirakan untuk kenaikan atau total jumlah yang diprediksi bagi para penumpang yang tiba di stasiun-stasiun yang tercakup dalam wilayah Daop 8 Surabaya ini bisa mencapai sekitar 25 orang jika dibandingkan dengan hari-hari biasanya atau arus balik sebelumnya sekitar 18 hingga 20 orang. Sementara itu 20.000 orang. Sementara itu untuk arus balik Lebaran yang berangkat dari wilayah yang tercakup dalam Daop 8 Surabaya ini biasanya sekitar 18.000, namun diperkirakan akan meningkat sekitar 20.000 penumpang pada 29 hingga 1 Mei mendatang. Nah, tercatat tanggal 28 April 2023 atau kemarin jumlah penumpang yang tiba di stasiun yang tercakup dalam wilayah Daop 8 Surabaya tercatat sudah ada peningkatan sekitar 22.000 penumpang yang datang di wilayah stasiun Daop 8. Sementara itu yang berangkat ini sekitar 18.170-an penumpang yang memang data tersebut menunjukkan bahwa kedatangan ini masih mendominasi bagi masyarakat yang datang di stasiun Daop 8 Surabaya dengan atau dibandingkan dengan yang berangkat dari menuju ke kota atau ke kabupaten tujuan, dan mayoritas berasal dari Yogyakarta, Bandung, Semarang, dan wilayah Jawa Timur sendiri. Ini yang mendominasi adalah dari wilayah Jember dan juga Banyuwangi. Dan sementara itu volume keberangkatan penumpang hingga H+5 tercatat sebanyak 96.914 orang dari Daop 8 Surabaya, dengan rincian Pasar Turi Surabaya atau stasiun Pasar Turi Surabaya ini masih mendominasi dengan jumlah total sekitar 5.200-an, Surabaya Gubeng 4.000-an, dan untuk stasiun Malang ini sekitar 3.000-an, dan sisanya ini keberangkatan stasiun lain di luar wilayah Daop 8 Surabaya. Tetap semangat silaturahmi, Febrian. Ya, dari Stasiun Gubeng Surabaya kita menuju ke Simpang Jomin di Karawang, Jawa Barat. Ada Jose Nicole. Jose, tadi informasi awal yang kami dapatkan ini puncak arus balik sudah mulai melandai. Namun apakah ada indikasi di hari ini ada peningkatan? Baik, selamat pagi Febrian dan juga pemirsa. Pagi ini di Simpang Jomin masih terpantau ramai lancar dari semua arah, namun kami informasikan bahwa Simpang Jomin jalur arteri Pantura tetap bersiaga untuk terjadinya gelombang arus balik. Gelombang kedua akan terjadi besok. Dan untuk mendalaminya lebih lanjut Febrian, kami akan langsung berbincang dengan Kapolres Kabupaten Karawang AKBP Wirdanto Hadi Caksono. Pak Wirdanto, selamat pagi. Selamat pagi. Pak, terkait dengan antisipasi dan juga prediksi lalu lintas sepanjang hari ini seperti apa Pak? Baik, jadi pada hari ini kita bisa melihat bahwa di jalur tol maupun di jalur arteri, khususnya di Kabupaten Karawang, ramai dan lancar. Kami mendapatkan data dari Jasa Marga sampai dengan tadi jam 9 pagi untuk kendaraan yang melintas, khususnya di jalur tol itu ada sekitar 110.000, dan kemudian di jalur arteri ada sekitar 85.000. Nah, oleh karena itu kami memprediksi bahwa di hari Minggu dan Senin itu akan terjadi lonjakan dari arus balik.
Namun demikian kami menghimbau kepada masyarakat untuk bisa kembali ke arah ke Jakarta pada hari ini supaya menghindari puncak arus balik yang akan terjadi antara Minggu ataupun hari Senin. Pak Wirdanto, berarti melihat dari tren sebelumnya di puncak arus balik gelombang 2 besok diprediksi akan juga terjadi lonjakan lagi ya Pak Wirdanto? Ya, jadi kalau kami melihat dari data bahwa masih ada sejumlah kendaraan yang belum kembali ke Jakarta, mungkin sekitar 40 sampai dengan 50%. Oleh karena itu kami berharap masyarakat untuk bisa kembali ke Jakarta atau kembali ke arah barat ini pada hari ini supaya menghindari titik-titik kemacetan yang akan terjadi pada hari Minggu atau hari Senin. Tapi kita berharap supaya tidak terjadi kemacetan di hari Minggu ataupun hari Senin. Terakhir Pak Wirdanto, apakah ada cara bertindak yang sudah disiapkan terkait dengan arteri ini jika terjadi lonjakan dari yang sebelum-sebelumnya? Ya, jadi kalau untuk khusus arteri, pada prinsipnya kami saat ini sudah menempatkan ada 15 pos pengamanan yang dari arah timur menuju ke arah barat. Dan kemudian kami sudah menutup sejumlah U-turn, total ada 78 U-turn yang kami tutup untuk bisa melancarkan arus dari arah timur ke arah barat. Ini yang kami harapkan bisa semakin melancarkan masyarakat untuk kembali ke arah barat. Siap, terima kasih Kapolres Kabupaten Karawang AKBP Wirdanto Hadi Caksono, dan seperti yang tadi sudah disampaikan Febrian, semua mitigasi sudah disiapkan, tapi besok dikonfirmasi juga akan terjadi lonjakan terkait dengan arus balik gelombang kedua. Kepada seluruh masyarakat tetap bermudik dengan selamat dan menjaga semangat silaturahmi. Febrian. Baik, terima kasih Jose Nicole atas informasi Anda dari Simpang Jomin, Karawang, Jawa Barat. Sebelumnya ada Fatma Ayu dari Stasiun Gubeng, Surabaya. Dan teman-teman selamat kembali bertugas. Pemirsa, kita ke informasi lainnya, yakni selama musim mudik Lebaran 2023, pihak kepolisian memberlakukan rekayasa lalu lintas seperti one way dan juga kontraflow di kilometer 414 gerbang Kali Kangkung hingga kilometer 72 di gerbang tol Cikampek Utama. Merespons kebijakan tersebut, para pemudik menilai program tersebut cukup efektif dalam mengurai volume kendaraan. Berikut tanggapan dari pemudik yang kami rangkum untuk Anda. Bagus, kayaknya programnya baru tahun ini ya kalau nggak salah. Saya juga cepat kaget, tapi bagus, lancar, kita dukung. Nggak mungkin lah mereka kan pinter-pinter ya, pasti udah diperhitungkan. Terima kasih nih Kapolri sama Pak Jokowi ya. Bagus. Terus untuk cuti bersama juga dimajukan Pak dari tanggal 19 sampai tanggal 25 April. Tanggapan Bapak gimana nih Pak kebijakan ini? Kebijakan bagus, kita dukung lah semua bagus karena sampai saat ini juga efeknya lancar-lancar aja. Mudah-mudahan nanti tahun depan katanya ada program lain lagi ya. Semudahan lebih bagus. Ya kita dukung lah masyarakat lah. Hidup Indonesia bagus sekali. Ya alhamdulillah dengan adanya penambahan cuti bersama jadi bisa mengurai kemacetan ya. Jadi nggak menumpuk pada satu hari dalam perjalanannya itu. Pemirsa, pada Jumat kemarin Menteri Koordinator PMK Muhadjir Effendi menyampaikan bahwa arus balik libur Lebaran 2023 berjalan dengan lancar. Dalam giatnya di kilometer 29, Menko PMK menyebut bahwa arus balik terbilang landai, dibuktikan dengan volume kendaraan yang relatif rata. Selain itu, ia juga menyampaikan saat ini sekitar 32% kendaraan belum kembali ke Jakarta. Namun antisipasi seperti rekayasa lalu lintas tetaplah diberlakukan jika lonjakan terjadi. Para pengendara diimbau untuk memanfaatkan 3 hari jelang berakhirnya periode puncak arus balik untuk melakukan perjalanan kembali ke kota asalnya. Pemirsa, harus diingatkan ke kita sendiri bahwa tujuan mudik adalah untuk menumbuhkan semangat silaturahmi. Dengan perhitungan yang matang, Anda bisa mewaspadai kepadatan arus balik. Dan informasi arus balik akan terus kami sampaikan dan hadirkan untuk Anda selama 24 jam di Metro TV. Sekian Monitor Mudik Semangat Silaturahmi kali ini. Saya Febrian Ahmad, terima kasih dan sampai jumpa.